Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu izalatil junubi al-adha anhu qabla ifadatil ma'i alaih. Ini tentang menghilangkan seorang yang berjunub gangguan daripada diri sebelum dia menggunakan air atas dirinya. Tentu al-janabah tersebut ini salah satu hadas besar yang wajib kita mandi tersebut itu. Hadas kecil diwajibkan kita untuk berwudu, tetapi hadas besar diwajibkan mandi. Setiap wudu belum tentu mandi, setiap mandi bisa sekaligus untuk wudu. Tentu dengan hal-hal yang mesti dilakukan oleh seseorang tersebut itu. Apalagi hal-hal ini untuk kebersihan kita demi ibadah kita tentang tersebut itu. Apakah kita nantinya akan sholat, apakah kita nanti akan tawaf, atau kita pegang Quran, bawa Quran, membaca Al-Quran dan masuk ke masjid. Itu semua ada hal-hal yang mesti diperhatikan ketika dalam keadaan junub tersebut itu. Kalau begitu, wa bi ilai qala akhbarana Muhammad bin Ali qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an al-A'mash an Salimin an Quraib bin an Ibn Abbas an Maimunata qala tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah ghaira rijlaihi wa ghasala farjahu wa ma asabahu thumma afadha 'alal ma'a thumma nahha rijlaihi faghasala lahumā qalat hadhihi ghislatun lil janabati. Habibuna sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dikatakan daripada Maimunah qalat, berkata beliau, qalat tawadda'a berwudu Habibuna sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah, wudu seperti wudu salat, ghaira rijlaihi selain daripada dua kebelah kakinya, selain kedua belah kakinya. Wa ghasala farjahu, beliau menyucikan, membersihkan, ya, menyucikan, ya, mencuci kemaluan beliau. Wa amma asabu, dan apa-apa yang menimpa, mungkin percikan kiri dan kanan daripada hal-hal ketika dalam keadaan junub itu. Summa afadha alaihil ma, kemudian dituang kembali air. Summa naharijlaihi, ditariknya kedua belah kaki beliau. Faghasalahuma, mungkin baru dicuci kedua belah kakinya. Artinya hal-hal ini orang sebelum mandi janabah itu dibersihkan dulu. Mungkin dalam arti kata kita mungkin ketika jalan aspal kena kaki kita, atau tukang cat, ya, itu juga, atau tukang bengkel bisa saja mungkin minyak gemuk, ada minyak gemuk namanya ya, yang kental itu beda dengan bensin yang cepat hilang. Nah ini mesti disirnakan dulu. Kenapa? Kalau ada tersebut itu berarti tidak menyampaikan nanti ke kulit basyarah itu air itu, ya, ketika mandinya. Maka disitulah nanti tidak sah dalam mandi tersebut itu. Jangan dibiarkan hasil akan terjadi, karena satu ketika Habibullah SAW masa beliau ada orang ketika sholat disuruh sholat bolak-balik. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, kata Rasulullah, baliklah sholat, kamu tak sholat. Jadi kenapa ya Rasulullah di antara saya ini? Begitu. Iya, kata Rasulullah, karena tumit kamu tuh ada yang tidak kena air, itu sedang berwudu, apalagi mandi janabah. Nah maka disitulah nanti wailun aqabu minan nar, disitulah nanti tumit yang akan dijerat oleh api neraka. Jadi hal-hal ini jangan dianggap enteng. Orang junub santai-santai saja, ketika tidak bersih itu disitulah nanti akan memasalahkan bagi diri kita. Karena Imam Ali karamallahu wajhah itu beliau setiap minggu digundulin kepalanya, beda dengan kita. Takut nanti kalau lembaran rambut itu ketika janabah akan terjadi tidak tersucikan. Itu dibilang, makanya semua tersebut itu ketika orang datang bulan atau junub itu makruh tidak memotong kuku, ya, makruh. Tapi ketika dipotong kuku itu ya cepat disimpan, ketika dia mandi dinawaikan sekaligus, karena dia termasuk berhadas akbar. Nah ini hal-hal seperti kemarin ketika juga
orang-orang ketika mau melakukan khaya korban, maka disunnahkan kan begitu dikatakan bagi orang yang mau bawa korban, yang mau bawa korban sunnah bagi dia apabila datang 1 awal Dzulhijjah atau 10 hari lagi sebelum hari raya haji, dia menahan kukunya jangan dikerat, menahan rambut jangan dipotong. Kenapa? Karena setelah nanti sholat id memotong korban, baru sunnah dia mengerat memotong rambut itu. Kenapa diinginkan? Semua hikmahnya supaya semua anggota itu terbebaskan daripada api neraka, apalagi kita dalam keadaan junub ini. Baghasalalahuma, maka dicuci beliau kedua belah kakinya itu. Faqalat hadhi ghislatun lil janabah, kata Nabi, inilah cara mandi orang junub. Jadi yang tertinggal. Beda ketika tayamum orang. Nah, kalau tayamum kan cuman anggota cuman 2, wajah, tangan sampai siku, dan niatnya juga beda. Kalau ini sekurang-kurang nawaitul ghusl lil janabati atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Nah, itu hal-hal tersebut itu setidaknya di hati nawaitukan, hati niat, mulut ngomong, itu afdalnya. Hati niat, mulut tak ngomong, itu juga sahnya. Tapi kalau mulut ngomong nawaitul ghusl janabati, hati tak ikut, tak mandi junub namanya, karena bukan pada tempat. Nah, inilah hati-hati yang pertama, kita yang muda-muda tak lupa, juga yang tua yang sering lupa. Nanti takut mandi junub malah tak mandi, tersebut mandi ya mandi tapi tak mandi. Kenapa? Tidak ada nawaitunya disertakan di situ ya, apalagi dingin-dingin begini ya. Nah, kalian tua-tua dingin ya kedinginan, dan kalau kamu yang dingin beda ceritanya. Ada saja kadang susu cap junjung keluar daripada lubangnya ya, jelas itu. Allahu Akbar. Nah, ini hal-hal tentu masalah tersebut ini diingatkan kepada kita. Kemudian lanjutan daripada hadis ini, babu masil yadi bil ardi ba'da ghusl farj. Jadi ini tentang bab menyapu kedua belah tangan, nah atau menggosok ke bumi ya, ba'da ghusl farji, setelah dia mencuci kemaluan itu. Dulu kan beda dengan kita, mungkin ada sabun atau kagak. Kalau ada sabun masih mendingan begitu, kalau tidak ada sabun kan ada cara yang lain tersebut itu. Jangan disangka zaman Nabi tidak ada sabun, banyak. Karena satu orang mengatakan pencipta sabun itu pertama Sayyidina Idris alaihi salatu wassalam, kalau tidak salah Nabi Idris al-Awail. Nanti Ustaz insyaallah bacakan, ada kitab al-Awail. Al-Awail itu karangan teman kita Syekh Nurul Marbutu, ada juga ada karangannya al-Awail. Sebagaimana kita Adabul Musafahah itu dia dikumpulkan tentang masalah al-Awail, siapa yang pertama membuat sabun, siapa yang pertama bikin kertas, siapa yang pertama siapa yang pertama makan pakai sendok, pakai garpu, begitulah ada di Islam itu ya. Mudah-mudahan diingatin tuh Ustaz tuh supaya kamu tahu ya, yang pertama seperti itu. Jadi hal-hal, nah beginilah juga masalah sapu menyapu ini tentang ketika kita memegang kemaluan kita, apa yang kita mesti lakukan. Kita tidak tahu tersebut itu apakah minyak atau bekas sabun atau bekas tanah atau bekas apa. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Wa bilai qala akhbarana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Salim bin Abil Ja'd an Khuraib bin an Ibn Abbas an Maimunah bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah binti Haris salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, kana, yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati, apabila Nabi mandi daripada junub, yabda'u fayaghsilu yadayhi, Nabi memulai mencuci kedua belah tangannya, summa yupragu biyaminihi ala shimali, kemudian kanan dulu baru kirinya, fayaghsilu farjahu, kemudian Nabi cuci kemaluannya. Coba ada kalau tanya Ustaz kalau mandi junub bagaimana, pakai cuci tidak kemaluan Ustaz? Kau tanya pula. Nah, Rasulullah SAW menerangkan tersebut itu, istrinya Maimunah bintul Haris menerangkan tersebut itu kan ilmu. Jadi dia bilang kita ada, itu orang carut ngomongnya apa sih tunggal nih, istilah carut apa? Carut itu lah ya. Nah, itu porno ngomong. Kita kan dikit-dikit ngomong porno, apalagi kadang-kadang hal itu di masjid dia bilang. Ah, dengar telinga yang di luar tuh, supaya tahu hadis Rasulullah. Jangan khawatir bertanya itu, ya bukan tabu tersebut ini, memasalahkan bagi kita supaya kita paham hal-hal bagaimana cara Habib SAW membersihkan segala sesuatu, diajarkan kita, ya daripada kita kelahiran sampai kematian kita, daripada makan kita, minum kita, sampai buang air kita. Ada dari Nabi mengajarkan? Ada, tidak ada selengkap Habibullah SAW mengajarkan tentang umatnya. Begitulah
cara cintanya Allah mengutus tersebut itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semua tersebut itu ya tanpa kecuali. Jadi masih wallah alam, sedang Allah itu alam ini Rasul Habibuna SAW. Kapan lagi kita ittiba kepada beliau, kapan lagi kita ikut SAW tentang hal-hal apa yang mesti dilakukan tersebut itu ya. Nih coba tuh lihat di luar sana, sudah mulai kan diliburkan pengajian anak-anak. Nah jadi sebelum mau libur ngaji lah bawa baik ya dah, jagalah jarak jauh sedikit, pakai masker sana sini, paham dah tuh, sini salaman sana sini, cuci tangan dengan sabun, betul tidak? Tangan dicuci sabun dengan yang lain disabuni, berarti kalau yang muda-muda nih. Ya kan itu sudah putusan kemarin saya ikut ke kebersamaan kemarin di Kapolres sana tuh. Ya ada kebersamaan nanti di ikrar apa nama itu bersama itu ya tentang etnis agama itu nanti keluar tuh spanduknya itu keliling ya jadi waktu itu majelis ulama Ustadz mewakili di situ diminta ya itu keputusan kemarin hari Senin kemarin itu sudah di situ. Nah ini kan salah satu diantaranya nanti akan didatangi nih masjid-masjid nanti ini, salah satu kalau tidak ada pakai tidak ada pakai jarak, ingat tuh dendanya nanti besar itu malah sebelum itu ya. Masker kan cuma Rp2.000 kita beli ya, saya juga beli yang begini satu kotak 50-100 ribu, dulu kan 50 cuma 25 ribu, masih 2 ribu satu kan tuh di kedai sana tuh ada yang di sana itu ada 5 ini 17.500 atau 3.500 kan, daripada ada 50 ribu. Nah mendingan beli 50 ribu dapat 25, betul tidak? 6 jam kita pakai, kalau 6 jam kita pakai hari ini 2 jam, sudah bisa 3 hari tidak? 6 jam dia bilang, kalau mau tahan lama dikasih tisu dalamnya, paham tidak? Mau tahan lama lagi ditelan sajalah. Allahu Akbar, penting tidak? Nah kalau begitu ya pelajaran Habibullah SAW, kesempatan kita jangan ditinggalkan. Ini hal-hal ilmu semua bagi kita, mungkin yang belum pernah terjadi akan terjadi, kita tidak tahu kapan bila manapun itu akan berakhir ya. Kesian kan ilmu itu tuh di pintu aku baca tadi tuh, di pagar tuh diliburkan anak-anak pengajian, betul apa betul? Bila lagi ya itu masih liburkan pengajian, kalau diliburkan umur kau baru kau tahu. Allahu Akbar. Iya, tuh, ikuti peraturan tersebut ya. Nah ini hal-hal ya Allah ya, maka kadang saya ngomongnya awas kau bilang tuh sana sini kan bengkok tuh tangan kau, sekali-kali mesti dihardik begini, kalau tidak masalah, betul tidak? Tuh diingatkan tersebut itu ya, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ingatkan pada peringatan sangat berguna bagi orang beriman. Jangan nanti sebagaimana ayat yang di subuh tadi baca ya Pak Imam, cuman kurang bacanya ya, kurang dikit, hati-hati ya sayang ya. Wa yaqulul kafir, mestinya ada ya kafirnya itu, wa yaqulu ya laitani, mesti wa yaqulul kafiru, kurang ya ya laitani kuntu turaba, bisa ujung itu, tahu enggak nyaring enggak? Apa ini pelajaran juga subuh ini ya. Orang kafir itu bilang kalau kena siksa nanti dia bilang ya Allah ya Tuhan, alangkah nikmatnya kami ini kalau jadi tanah saja. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, kalla, kata Tuhan tidak ya, tidak bakal bisa tersebut itu ya. Nah makanya kita belajar ini ya, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba ya. Mudah-mudahan dibaiki hafalannya ya. Mudah-mudahan saya ingatkan, tidak masalah kan, tidak masalah kan, kita saling sayang, ingat tuh bacaan bagus indah tersebut itu ya. Makanya yang di belakang imam itu tegur, nanti kalau ada masalah itu saling, saya negur anda ini lebih berat lagi masalahnya, paham enggak tuh? Tantangannya besar, macam-macam halangan seperti itu dikhawatirkan ya tersebut, tapi ngomong apa ya begitulah tadi ya, hal-hal semesti diperhatikan. Nah sedang kafir saya berkata di sisa yaumul qiyamah nanti apa dia bilang, wa yaqulul kafir ya laitani kun, orang kafir berkata alangkah kalau aku jadi tanah saja apa boleh lebih aman gitu, tidak. Nah ini hal-hal, makanya hal-hal itu sebuah ini diajarkan kepada kita. Janabah ini tentang masalah pandang salat kita ya tentang apa amal ibadah kita ya, tidak, jangan sampai dikatakan dia tidak tahu dalam Islam. Ketika orang kafir ditanyakan oleh Allah SWT, kenapa kau dimasukkan ke neraka, qalu lam naku minal musallin. Bagaimana kita mau salat ya kalau ilmu tidak ada? Bagaimana mau salat kalau mandi tidak benar? Bagaimana kita mau salat kalau junub tidak benar? Bagaimana kita mau salat kalau wudhu tidak betul ya? Maka ngaji tersebut itu supaya saling ingat mengingatkan. Jadi sungguh ibu saya apapun diucapkan mesti didengar nih sebut itu ya. Tuh ingat kemarin keputusan itu mesti jaga-jaga. Besok khutbah di mana, itulah bagaimana kita tidak punya pengurus begitu ya. Jadi sebagus sebaik itu ayo kita pengurus masjid sama-sama ya, kita jaga supaya itu kesampaian penularan sebenarnya sangat
masalah tersebut itu. Ya, hal-hal saudaraku mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qala Habibuna sallallahu lagi mengatakan, ujar Maimunah bintul Haris berkata istri Habibuna sallallahu, karena kenapa? Karena yang paling dekat dengan kita itu istri kita, betul betul. Tanya bininya, ya Ustaz tuh makan kira-kira gimana tuh kalau badan sebesar itu? Tidak mungkin lah makan sepiring, tat. 3 dibilang aku jarang makan, ya aku sedikit makan, cuma sering-sering, sama juga ya. Allahu Akbar, itu tidak salah tanya. Paham? Tanya si Fulan itu dengan pacarnya, jangan. Ya itu belum. Paham dah tuh? Kalau tanya bininya tak begitulah, itu ilmu namanya tentang ibadah. Ya dah. Nah ini hal-hal diperhatikan. Summa yadribu biyadi al-ard. Nabi kemudian tangannya diletakkan ke bumi, tanah, kan bukan tanah macam kita gitu, digosok-gosok ya. Summa yamsuha. Karena menghilangkan kenapa? Bukan bau najis, bau apa itu. Tanah itu paling ideal sekali. Najis apapun di tanah itu selesai. Karena sebesar apapun najis itu, najis mughalladah, babi, anjing, babi itu paling berat tetap di tanah. Yang benar Ustaz, tak pakai sabun, lain. Bagaimana kalau sudah selesai tanah silakan pakai sabunnya. Kenapa? Itu paling utama. Jangankan tangan kau sendiri dimasukkan ke tanah. Betul betul. Jangan bilang tak ada. Allah katakan di mana tuh? Itu dia baca tadi. Keuntungan lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu dibaca. Coba tadi. Ya Quran dibaca oleh imam tadi. Orang bagus baik ata'an hisaba. Sudah diperhitungkan. Jadi setiap amal ibadah kita diberikan. Jangan kamu khawatir, Allah sudah perhitungkan sedetail mungkin yang tidak pernah tersangka kita akan tersebut itu. Sampai mandi janabah kita diajarkan Habibuna SAW. Nabi sapukan ke bumi. Ini pembersihnya. Digosokkan. Jangan kamu yang mudah-mudahan dikencing di pintu, digosokkan kepala peler itu di pintu orang. Betul. Jantan. Karena di simpang-simpang tuh siapa pula binatang kencing kata orang betul. Ada bengek-bengek ada. Karena mau betul. Perempuan mungkin tidak begitu. Kemana dia mengangkangkan? Ya laki apa pancurannya ini? Aku bilang terang-terang aja ngomong. Betul. Sial betul. Kan Nabi, makanya kan Nabi ittaqu al-la'ana ini. Jangan kena laknat orang. Laknat siapa pula ini? Nanti di halte simpang-simpang biar kencing kata orang, ya Allah siapa pula hantu belau nih. Orang tunggal biasa gitu kan. Beda orang Jawa tuh lembut ngomongnya. Ditunjuk matanya begini tak. Kalau orang Sumatera, kau. Beda kan bahasanya tidak? Terhok kita. Kalau orang pertama di bawah Jawa datang ke Tunggal ini, apalagi orang Jawa Tengah Solo sana, ngeri didengar. Itu orang ngomong, begini dia. Tapi kalau orang kita ngomong tap, teruklah kau. Betul. Ini saudaraku penting diingatkan. Habibuna SAW, tsumma yaghsiluha, kemudian baru dicuci sama Nabi. Gosok tanah dulu, baru cuci. Kalau kita sekarang sabun dulu kan, sabun itu di tangan tuh, sabun dulu. Dia bilang setidaknya 25 detik. Digosok golong-golong gitu ya dah. Baru dicuci. Jangan gosok ke lain pula jadi 30 detik. Dengar tak? Allahu Akbar. Saya bilang kalau punya kesempatan ngajilah kita kasih dewa. Masih tak lagi tahun tua-tua. Apa boleh buat ada? Begitulah keadaannya. Tapi dituntut di rumah tak apa-apa. Begini kan, ngaji begini di apa? Acara ya online bisa juga kan? Bisa, asal kamu datang ke rumah aja yang merekam aja, aku bacakan kitab apa kau mau. Ya dah. Allahu Akbar. Nah, ini hal-hal saudaraku bertanya juga bisa di situ kan? Bisa ada bertanya di situ? Bisa bertanya, biasa kita dilakukan ya. Allahu Akbar. Summa yatawadda. Kemudian Nabi baru wudu setelah dicuci beliau. Wudu ahli shalah seperti wudu salat. Summa yuprigu ala ra'si. Kemudian beliau siramkan kepalanya nih, mandi tadi. Wa ala sa'iri jasadi, kemudian sekalian jasad beliau. Summa yatanaha fa yaghsilu rijali, kemudian Nabi menghindar dikit, baru Nabi cuci kedua belah kakinya. Karena terakhir tuh kaki. Ya dah, nanti kalau nak keluar WC kan setelah ujung tuh kaki bersihkan, karena itu terakhirnya. Ya dah, kalau kaki dulu semuanya, nanti baru badan ke atas, kakinya masih kotor. Ngerti lah maksudnya itu. Nah keluar itu bersih, makanya tidak ada hal-hal yang nanti mungkin menetes atau terpercik air-air yang di WC hammam itu kepada badan kita, sebabkan najis tersebut itu nanti menyebabkan mandi kita tidak betul. Paham tak? Nabi SAW apabila masuk WC beliau juga ketika keluar tuh
ibaratnya ada air di situ supaya meyakinkan dipercikkan sama beliau ke kain dulu diginikan. Air yang masih diginikan. Supaya apa? Karena setan ganggunya besar. Nanti tengok kan? Ah, ini air apa pula nih? Tuh. Jadi kalau ada aku yang meresikkan tadi. Karena was-wasnya kuat di situ. Makanya ketika masuk Rasulullah ajarkan ada bacaan masuk, ada bacaan keluar, jangan bergitar pula kau berokok sambil di WC. Kamu betul apa betul? Sempat ya SMS tuh, kadang adzan di WC. La ilaha, kan kadang-kadang ada HP-nya itu. Janganlah bikin begitu. Paham tidak? Kadang-kadang pas sembahyang begini HP-nya bunyi lagu pula berendang. Di WC bunyi adzan, sembahyang bunyi lagu tidak? Allah ditutuplah tuh katanya. Ada tuh di situ tuh. Jangan aktifkan. HP-nya ada kan? Ada di situ masih tulisannya. Hilang. Ya. Aktifkan telinganya, aktifkan matanya, aktifkan hatinya kalau ngaji, paham? Jangan mata ke sini, mata hatinya entah ke pasar sana menunggu si doi. Kenapa? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mandi apa kau? Tanya apa? Jika seseorang membeli barang hasil uang halal, kemudian ada seseorang yang membeli barang tersebut, tetapi uangnya dan hasil tausiah sedangkan penjual tersebut tahu kalau pembeli menggunakan uang haram, apakah uang tersebut menjadi haram atau halal? Allahu Akbar. Orang kan jualan ya, gitu ya. Kemudian tuh ada yang beli, tahu uang itu dari togel, ya tak? Itu jual babi anjing jual. Kau terima kan? Kau tahu nih. Ya kalau dalam agama begitu hati-hati. Orang syubhat tuh begitu. Ya misalnya dia tak peduli ya, entahlah dapat dari mana-mana, yang penting aku laku punya aku. Itu sama kelakuan tersebut itu. Maka Rasulullah di hadis yang keempat di Arba'in Nawawiyah itu kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubhat al-haditsah. Kata Nabi di situ hadis yang dia dipotong hadis itu halal nyata, haram nyata, tapi antara halal haram itu ada sama-sama, itu orang yang banyak terjadi tersebut itu. Itu yang samar-samar. Arti kesamaran itu kan masalah. Hati-hati orang yang warak meninggalkan samar itu. Maksud samar itu apa? Masuk ke rumah teman dulu ya, contohnya. Nak buka kulkas teman, jangan walaupun kita tahu, Mas, saya buka kulkasnya minta airnya ya. Ngaji di mana kau? Model begitu. Ustaz Ghazali ngajarkan, memang payah sama dia. Padahal hadis Rasul ngajarkan begitu. Saya pinjam pena sama Mas, pinjam penanya yang terpakai minta halalnya. Itu orang warak itu begitu. Nah itu yang sulit cari orang begitu sekarang, langkah. Paham enggak? Minjam sabun dia bilang. Separuh sabun kawan dipakai, minjam apaan? Yang nama orang minjam itu balik 100% kembali, betul tidak? Minjam korek api, separuh punya kawan dibalikkan. Minjam apaan? Yang nama minjam itu balik utuh. Paham enggak? Orang warak itu begitu dah. Apalagi yang begini tahu tuh orang dari yang tak usah kita jual situ, minta maaf ya, cari tempat lain saja. Jualan begitu ya. Nah itulah kesulitan masalah tersebut itu kamu ketika interaktif dalam berdagang itu. Apalagi kalau berdagang emas bikinkan punya orang yang model begini, paham? Apa namanya tambang lambang agama lain itu tidak boleh, haram kalau bikinkan. Aku tak cari yang lain saja lah. Jangankan masalah lambang lain, laki-laki saja minta bikinkan cincin emas. Saya tukang emas nih, kata kamu bilang, kata Bajar, Ustaz, Pak, bikinkan ini cincin saya cincin emas. Yang pakai siapa? Saya. Tidak bisa. Dibilang hebat pula yang berjual, makanya hukum. Sekali-kali begitu. Karena laki-laki pakai tidak boleh, haram. Yang pakai siapa? Tidak, kamu tidak. Makanya yang begitu, yang tukang nikahkan saya juga begitu. Tengok kan biasa orang cincin emas dua emas tidak. Orang nikah orang kalau zaman kau jadi qadhi, jadi pengantin nanti ini dua emas, enggak, bikin satu perak satu emas, yang emas perempuan pakai, yang perak laki-laki pakai. Kalau tak mau, tak aku nikahkan, dia bilang. Gila, dia bilang, ini bapak nak urusan apa nih? Nah tuh, berarti kau itu orang bilang keras, bukan keras itu tegas dalam hukum. Kalau sudah tahu syubhat kamu namanya, dah tahu tuh uang haram kamu terima juga, tidak? Itu yang membahayakan makanan keluarga kita. Atib mak amak wastajib da'watak. Ujarnya bersihkan maka mustajab permohonan kamu. Bagaimana mohon kita makan tak betul, karena ini sangat mempengaruhi pada kejiwaan seseorang. Betul. Allahu Akbar. Kamu minum sabun putih sekarang kira-kira keluar susu tak? Putih sama bubunya cuma keluar lagi. Ya ngerti, itu sajalah yang tanyakan tuh, direkam itu, beritahu sama dia. Ada yang mau tanya? Yang lain? Babul ibtida'i bil wudu' fi ghaslil janabat, ini tentang pertama kita wudu ya.
Pertama wudu dengan mandi janabah. Tuh. Jadi orang ya wa bila qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah annaha qalat, Aisyah berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita idza tasala minal janabati, nabi apabila nak mandi junub ghasala yadayhi thumma tawaddaa, nabi cuci kedua bukan baru wudu. Itu sunnahnya begitu, sebelum mandi itu wudu ya. Nanti kalau mandi dipipis lagi nih, wudu lagi. Itu diajarkan supaya pahala itu mantap. Ketika mandi saja dapat pahala, bukan main sudah. Pahala enggak kau? Allahu akbar. Summa tawadda wudu'ahu lis-shalah, seperti wudu untuk salat. Summa ghatasala, summa yukhallilu biyadihi. Kemudian Nabi mandi, cuci, kemudian yukhallilu biyadihi. Yukhallil itu begini-gini. Dengan tangannya sya'rahu, diginikan, diacak-acak, tidak dimasuk-masukkan begitu. Yukhalil, karena beliau punya rambut tebal, bukan jam kita rambut 3 lembar. Ada kan orang rambutnya lebat bagus kan, tidak sama dengan Habibuna SAW. Jadi kalau rambut tebal itu gitu-gitu kan supaya masuk itu itu Nabi cara beliau. Hatta idza dhanna, sehingga sangka kan annahu qad arwa basyaratu afadha alaihi ma, sehingga arwa'ai ja'alu mablula, sehingga Nabi melihat itu bahwa semua basah sudah, mablul itu sudah basah semua, kulitnya mati masuk ke dalam tuh airnya. Summa afadha alaihi ma, kemudian baru disiramkan dengan air. Tuh Rasul kita ada asal mandi tuh, mandi atau cet di kepala, buat tangan cet enggak siram apa pula nih cet, tak satu mandi udah 3 jam baru cuci belah sini, mana bisa begitu, paham tak itu? Nah ini hal-hal. Jadi kalau mandi orang udah usahakan mau mandi masuk ke masjid tengok kaki itu, harus kita tengok kaki, angkat kaki kiri kanan, ada tak cat, ada apa, itu pertama untuk kita kebersihan, tahu tak? Pertama untuk kita dulu, yang kedua kan nanti sah atau kagak ya ada, dan mengganggu orang lain, tengok kaki kiri kanan. Ini pas awal jadi imam kaki hitam, orang dari mana pula imam nih, jangan-jangan dia masuk ke kedai kopi kawan. Karena contoh dah, ketika orang sujud nampak kaki imam itu hitam pula katanya. Kalau orang kulitnya hitam ada masalah nih, kakinya bah putih nampaknya hitam, dari mana tuh? Contoh dah tuh, contoh awal di depan, amamati dah hadapan, terus seperti itu, paham tak? Allah guru kiai itu jangan contoh juga atas seperti itu. Jadi hati-hati, karena yang contoh itu akan memberi pengaruh pada yang dicontohkan, paham ya? Itu masalah. Nah ini salah samaratin Nabi ulang-ulangi mandi itu apa? 3 kali supaya artinya terkena semua air tersebut. Summa ghasala sa'ira jasadi, kemudian Nabi baru siramkan semua jasad. Itu begitu cara mandi. Coba macam orang mau lontar aja. Inilah gangguannya ada. Ya, kenapa tidak langsung lebarkan ke belakang itu aja sekali? Allahu akbar. Bakal kena tegur ya. Bismillah. Itu penghiburnya ya tak? Tapi kena penggong juga ya tak? Kenapa? Ya, santai saja ya tak? Bersihkan hati jiwa, aman, saya senyum aja lah bawa ya tak? Ya senyum aja lah, walaupun disinggung-singgung tak masalah ya tak? Ini dapat pengajian ya. Hal itu mesti diperhatikan ya. Allahu akbar. Ada pula tambahan. Ya, biasa ya tak? Habibuna sallallahu alaihi wasallam aja ketika Isra Mi'raj ada gangguan. Halumma Muhammad, halumma ya Muhammad. Ifrit di belakangnya, jin ifrit. Digangguannya Nabi ada Rasulullah. Betul tak? Itu anggap sajalah begitu ya tak? Ya Allah. Babu tayammuni fit tuhur. Ini tentang bab menganan. Setiap bersih menganan itu kanan semua. Kanan memulai minal yamin. Semua melakukan kanan dulu, yang kiri dulu. Sunnahnya ya ibadah itu kanan dulu. Bukan tak sah kiri tidak, tapi lebih utama agak kanan baru kiri, kanan baru, jangan kiri baru kanan. Ya itu tayamun itu semuanya melakukan apa? Kanan dulu dah bersuci. Wa bilai qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala ambana Abdullah
an Syu'bah anil A'sy Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qala, Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah Habibuna sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata. Nabi paling suka semuanya kanan dulu dimulai. Mastata sesanggup sekuasa beliau. Artinya usahakan. Ya. Fi tuhurihi pada bersucinya, wa tanaulihi sampai Nabi pakai terompah, pakai sandal. Nah, begitu. Kanan dulu. Nah. Kalau kita tak kanan tak kiri. Ya dah. Pas pakai kiri dulu, pun sandal kawan dipakai. Nah, ditegur sama orang, tak ke masjid lagi. Ada orang, itu punya orang, mirip, bukan kalau mirip belum tentu ya, ada orang, iya ada kan, Allahu Akbar. Nah, itu tak datang lagi. Ya, wa tarajjulihi itu ketika beliau menyisir rambut ini makanan dulu. Ah, tuh dah. Kalau kau tidak, asal nak sepeda motor datang kan ada kaca di mana? Ada kan? Cerminnya apa? Cerminnya sepeda motor tuh. Betul tak? Tengok, ini ada aksi betulnya tak? Ya, Nabi kanan semua kan? Kanan. Apakah beliau ketika bersuci? Apakah beliau ketika pakai sandal terompah? Apakah beliau ketika bersisir? Waqala biwasitin fi syani kulli. Nabi itu semua sederhana kelakuan beliau di antara tersebut itu. Karena beliau berkata, khairul umuri awsatuha. Yang paling indah masalah itu pertengahan itu. Terlalu tinggi tidak, di bawah tidak, sederhana. Ya. Kenapa? Ada yang mau tanya yang lain? Ya, baik. Babu tarki masir ra'si fil wudu minal janabah. Ini tinggalkan masalah ya orang meninggalkan menyapu kepala pada wudu minal janabah daripada masalah junub. Apa nih masalahnya? Qala akhbarana Imran bin Yazid bin Khalid qala haddatsana Ismail bin Abdullah wa ibn Sama'ah qala anba'ana al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsirin an Abi Salamah an Aisyah wa an Amr bin Sa'd an Nafi' bin Umar anna Umar sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul anil ghusli minal janabati, tentang mandi junub. Tanya. Umar bin Khattab apa kurangnya? Lu tanya deh. Apa macam kita ilmu yang tak ada nih, sok pula mandi. Pandai lah aku jadi, masih bertanya sama kau mandi. Nah, ya dah. Wa tasaqatil ahaditsu ala hadza yabda'u yafiqu ala yadihil yumna. Semuanya Nabi mulai dari sebelah kanan, marratain aw salasan thumma yudkhilu yadahul yumna fil ina'i. Nabi saja memasukkan air itu ke tangan kanan dulu dia beliau, fayusubbu bihala wajhi farjihi. Nabi ketika tangan kanannya itu menyiramkan, ya, kemudian farjihi pegang kemaluannya dengan kiri. Yang kau kanan begini, ngapa? Nah bikin bubur apa? Tengok nih ya. Bayasub biha ala farjihi wa yaduhul yusra ala farjihi. Sedangkan tangan kanan itu yang memegang kemaluan. Cuci. Begitu. Hebat tak? Nabi yang mana model begitu? Profesor yang mana model begini ada? Tak ada kau baca. Sampai diajak, Nabi caranya begitu. Ya. Nah, aku saya bacakan hadis sengaja supaya kamu tahu, bukan bohong tidak, tapi supaya kamu mengerti hal-hal tersebut ini. Ya. Sekalian ada ijazatannya masalah tersebut ini. Kemudian bayaksilu ma unalika hatta yunqiyahu. Nabi cuci tersebut itu sampai bersih. Dibersihkan. Kalau ada sabun juga lah, tapi jangan cerita lain, sabun biasa saja lah. Ya dah, jangan kau cerita beda, kau gerak-gerak model pula kau. Summa yad'u yadahul yusra. Dia selesai sudah tangan kanan alat turabi. Kanan kan kotor kan? Di tanah sana begini. Digosokkan ke bumi. Itu pelajaran pembersih. Jadi kalau tidak ada lagi itu tadi. Kalau kita banyak sabun, banyak apa macam-macam kan? Ya. So insya'a summa yasubbu alaihi al-yusra, kemudian hatta yunqiyahu, kemudian disiram dengan air pula tangan sebelah kiri tadi sampai bersih. Summa yaghsilu yadayhi salasan, kemudian Nabi cuci kedua tangannya 3 kali. Ya, wastanfiqu wa yumadmidu, kemudian Nabi masukkan air ke mulut dan ke hidung. Madmadatu ya, masuk air ke mulut, istansyaka masukkan ke hidung sekaligus pembersih. Supaya bau-bau apa tuh, asap bau apa tuh hilang semua lubang hidung itu.
Paham enggak? Ini ada filternya kan bulunya itu. Betul. Wa yaghsilu wajhahu wa dhira'i, kemudian Nabi cuci wajah beliau wa dhira'i. Itu apa? Ini apa? Lengannya apa sampai ke apa? Ini hastanya. Salasan 3 kali hatta idza balagha ra'sa, sehingga sampai ke kepala beliau. Lam yamsah wa faragha alaihil ma. Oh, itu tak disapu lagi, disiram sama Nabi. Ketika beliau dalam keadaan ya mandi junub sekaligus itu. Jadi kalau mandi junub tidak bisa disapu, mesti disiram. Wa faragha alaihil ma fa hakadza kana ghuslu Rasulullah sallallahu bima dzukir. Yang demikianlah dilakukan mandi Rasulullah sallallahu mandi junub. Itu yang diajarkan. Nah, istri beliau yang mengisahkan tersebut itu bagaimana Habibana sallallahu alaihi wasallam. Pernah katanya, Pak Kiai itu bagaimana kalau mandi? Nah, sekali-kali tanya deh. Bininya malah marah. Nanya-nanya apa kau? Memang kau nak kawinkan lagi dia? Nah, ngamuk yang di rumah. Nah, itulah kalau betul-betul Allahu Akbar. Nah, ini hal-hal semestinya tersebut itu penting diperhatikan. Sakam. Oh, belum jam berapa ya? Jam yang mana ini betul? Itu atau sini? Jam berapa? Oh, sama. Panjang lagi saya dah. Bab istibra'il basyarah fil ghusli minal janabati. Ini tentang bab asal istibra' itu sesuatu yang mau dibersihkan, berdehem bunyinya. Jadi kalau orang mau bersihkan begini, itu asalnya. Ditarik, yang kuat-kuat nariknya. Panjang nanti beda. Perempuan dia begitu. Nah, istibra' ini artinya membersihkan apa-apa yang basah daripada tersebut itu ketika kita buang hadas kecil. Hadas kecil kan pipis, itu kan ada basah tuh gimana cara tersebut itu. Basyarah di kulit-kulit kena itu. Fil ghusli di ketika mandi minal janabah. Artinya bersihkan doa itu tadi dibersihkan. Jadi yang pelencet sana pelencet sini kan biasa lah ya. Apalagi yang muda-muda ini. Tahu dia mandi-mandilah. Dia bilang, "Tuh hati-hati." Karena di madrasah, sekolah, di pondok, kadang-kadang di sekolah coba lihat di WC-WC umum budak-budak itu. Baunya apek bukan main dah. Seperti wipol tak mempan. Obat yang pembersih itu ya. Iya, karena yang 100 yang kencing, 1 yang cuci. Betul. Tulis pula gambar dinding. Apa kamu ini macam-macam pula lah aku bilang. Betul apa betul? Di sekolah tuh. Nah, inilah tuh diajarkan dari saya baca doa ketika masuk keluar masuk. Itu hal-hal. Nah, ini hal mesti kita setiap individu kalau kita ikuti peraturan itu insya Allah akan aman. Nah, ini wahibi ilai qala akhbarana Ali ibn Hujrin qala haddatsana Ali ibn Mushirin an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah qalat asa berkata kana Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu itu idza ightasala minal janabati, beliau apabila mandi junub ghasala yadayhi, kemudian beliau tetap cuci kedua belah tangan beliau, summa tawadda wudhu'ahu lis-shalah, kemudian Nabi wudu seperti wudu salat. Summa yukhallu ra'sahu, kemudian begitu apa namanya itu? Dimasukkan tangannya begini, apa bahasa gitu? Yukhallil itu bahasa Arab begitu, Ya, menyela-nyelati ya. Itu ya. Bi asabihi. Asabi itu jam usbu, jari satu itu usbu. Asabi itu banyak ini jari-jari. Allah bilang yaj'aluna asabi'ahum. Ada kan di surat Al-Baqarah tuh? Ada kan di Quran? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ada asabi' itu usbu, jamak asa. Digitukan sama Rasulullah. Hatta idza khuyila ilaihi annahu qad istabra al-basyarah. Namun Nabi merasakan bahwa itu sudah melingkupi ke kulitnya itu. Sudah gharafa ala rasi, maka diambil air. Nah, kita kan ada macam centongan macam kita. Air salasan 3 kali, tsumma ghasala sa'ir jasadi, kemudian Nabi mencuci segala bentuk segala badan. Itu. Nah, jadi dihitungkan dulu baru yang lain. Itu lebih hati-hati, apalagi orang yang punya rambut tebal, punya jenggot, orang tebal kan, oleh. Nah, ini janggut berapa lembar lah, ya tak? Wa qala akhbarana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Ad-Dhahhak ibn Makhlad an Hanzalah bin Abi Sufyan anil Qasim an Aisyah qalat, Aisyah berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Habibullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ightasala minal janabati, Nabi apabila mandi junub da'a bi syai'in nahwil hilabi, Nabi manggil
meminta sesuatu. Ya. Al-hilab itu artinya minta Nabi, ibarat seumpama al-hilab itu seumpama halbun naqah. Ya, tempat apa? Tempat ada susunya, susu onta. Apa nih masalahnya? Teman-teman kita bisain fa akhadha bi kaffihi bada'a bi syaqqi ra'sil ayman. Artinya ambil suatu tempat macam tempat susu itu Nabi memulai daripada dengan cup ini. Cup ini apa namanya ini? Kedua belah tapak tangannya begini bada'a bi syaqqil ayman, kemudian Nabi mulai daripada kepala yang kanan. Manis kanan, kiri, baru di sini. Kalau kita top nyemplung, apalagi nih yang budak-budak muda nih kadang dia viral di televisi. Kadang-kadang ambilnya es batu, ada kuliah televisi itu es batu yang banyak-banyak itu dia siramnya batu ke tengah air menggigil. Itu arti kalau yang tua-tua macam kita ini 40 ke atas jangan coba-coba, itu bisa teruk, bisa tak jalan lagi sama sekali. Badan panas-panas disiram macam itu, tidak dengan air es, ada kan? Itu dia nak mantap viral lah sampai mati kau. Ada tak? Jangan bikin model-model begitu. Kan sering kita lihat kan, bikin yang termodel. Hotspot, apa televisi aku tengok? Hotspot hanya awal repot. Ya Allah, kita tengok televisi. Ini macam-macam buat ya tak? Summal aisar, kanan, kiri, summa akhadha bi kaffaihi baqala bihi ma'ala. Kemudian ambil begini Nabi, langsung. Nah, begitu. Kanan, kiri baru. Iya. Ya, itu cara beliau. Kenapa? Ini sebut tentang mandi sebelum itu banyak cara sebelum itu penting hal-hal ini. Kenapa diajarkan begini supaya kita lebih tahu lagi. Ini kita udah tahu kita nak kawin saja dong itu. Ya, mandi gimana? Mandi macam orang juga lah. Itu tadi hal-hal. Ya, Nabi ajarkan tentang situ. Kenapa? Ini untung kita juga. Kenapa? Setiap tersebut itu karena kalau janabah seperti dimandikan seperti ini, pertama malaikat rahmat tak bakal masuk ke rumah kita. Itu diantaranya. Ya. Qala babun ma yakfil junub min ifadatil ma'i alaih. Ada bab tentang menyukupkan cukup bagi seorang mandi junub itu cuma mengalirkan atas air. Artinya sekali siram orang ke apa namanya itu? Ibaratnya ke sungai ke laut enak, sekaligus selesai. Ada juga caranya itu. Ya tak? Tungkal enak kan? Pergi ke jembatan Bengkok tuh, nyemplung ke situ kan. Insyaallah tak keluar lagi. Sore-sore itu kan ada tuh budak-budak mandi tadi diberitahu kan jangan mandi kan ada yang hilang kemarin kan. Kan kau juga ada kemarin tuh, cuma tinggal tulangnya aja lagi. Pergilah kau situ tambah tulang lagi. Udah tahu begitu dah. Jalan pendek pula. Aduh aku bilang putih melempung, yang satu hitam gelap, kolor 2 cm, nampak tuh sarang walet. La ilaha illallah, yang nengok juga berusaha. Sudahlah kita dulu sudah begitu, kita kecil-kecil juga begitu dulu. Ya tak menyemplung gitu. Kita tak usah lagi kita belajar agama, tak usah lagi macam orang-orang primitif itu. Bukan modern begitu. Ya apa ya? Nampak aurat kata nampak lewat. Dah acap dia bisa jadi laki gitu cok, korengan galu. Kan tengok kan, dia tertutup awak yang buka, gondrong pula. 4 bulan tadi gundul bawahnya. Allahu akbar. Ya, ada. Saya sore-sore kan lewat tengah hari balik anak belanja keliling. Tengok ada mana. Kadang-kadang ada namanya komunitas apa nih, ular babi hantu belau tuh. Betul tak? Apa pula ular kuning, ular apa beraninya pula. Ustaz, dah lah aku bilang dah lah. Betul tak? Digini-kan. Ya Allah, perempuan ikut kalau masuk ke lubang sana tak pernah tahu kau. Apa yang begitu? Nabi tak ngajarkan, Nabi nak kalah bunuh, Nabi nak kalah dengan akrab. Ini dibiarkan sudah kalau sudah bunuh, lepaskan saja. Jangan diikut bukan hak kita. Paham tak? Dipiara pula. Ada viral. Ya Allah, ngeri komunitas apaan? Betul tak? Ada kan senang-senang gitu tak? Muka kau ni ada di situ kau tengok tadi. Oleh patuk pernah tahu kau tak jadi bibi ni. Komunitas ya. Botak itu orang. Qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id an Yahya an Syu'bah qala haddatsana Abu Ishaq wa ambana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah an Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Sulaiman ibn Surat yuhadditsu an Jubair bin Mut'im anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jubair bin Mut'im sahabat Nabi berkata, dzukira indahu al-ghuslu, ditinggalkan masalah mandi Nabi. Faqala amma ana fa ubrigu ala ra'si salatan labdu suwaid. Adapun aku, kata Suwaid berkata, aku nengok aku cuci kepala aku 3 kali. Karena arti beda dengan kita. Kalau kita kan 1 kali mungkin, apalagi botak kepala. Dia rambut tebal-tebal, jadi 3 kali supaya masuk airnya ke dalam. Jadi pandai-pandai kalau mandi supaya semua anggota badan kita itu
termasuk tersebut. Kenapa yang tidak kena disitulah junubnya nanti. Yang tidak kena disitulah nanti akan dijilat itu. Sedangkan wudhu saja tidak begitu. Makanya Islam mengajarkan tersebut itu satu keindahan bagi kita, tahiran. Ya, tidak bersuci. Nih diingatkan, qala akhbarana Muhammad Ibn Abdul Ala qala haddatsana Khalid dan Syu'bah an Mukhawwalin an Abi Ja'far an Jabir qala kan Rasulullah SAW Ja'far berkata an Jabir sallallahu alaihi wasallam idza afraga ala rasi salatan. Nabi apabila mandi menyiram kepalanya sebanyak 3 kali. Berarti rambut Nabi itu tebal. Ya tahu kan? Iya, tersebut itu subhanallah. Mending jangan sampai tak kena rambut itu, apalagi yang becet-cet kuning, hijau, biru. Ada tak tuh? Rambut macam daya tuh. Awak macam awan ini sudah gelap hitam ini bagian apa yang jadi? Ya kalau orang boleh cocok lah, dia tak tahu atau orang apa namanya itu? Hipis apa namanya dah? Ya, ini pecalan lepis cantik. Dirobek-robek sini. Memang ada, bukan mau dirobek. Memang ada gayanya ada. Aku bilang buruk itu celana tuh. Tapi harganya mahal jutaan. Hah? Aku rasa memang sengaja tuh kan, ada yang robek di sini, robek di situ, betul tak? Ini hijau sini, kuning sini. Mahal rupanya yang robek-robek tadi. Yang bagus tak robek tak mau dipakai. Ya orang ini pening semua. Ya betul apa betul? Nah, laki-laki subang sini, subang ke sini, bersubang pula di bawah tuh. Nah, aku bilang enak main set, astagfirullah botak. Sampai begitu di awal tak terpikirkan begitu. Ya Allah, gila betul. Betul tak? Ada laki-laki begitu. Subang sini pula. Lagi Pak di bawahnya ada juga. Di situ ada, aku bilang. Di kepala itu di subangnya. Astagfirullah. Siapa pula itu kanting-kanting itu? Tuh. Allah. Gila sekarang itu komunitas juga tuh. Hantu belau. Karena marah dia, ini orang tua ini aku bukan marah, sayang sama kau. Nanti kalau mandi, kau mati, yang mandikan siapa? Kalau aku mandi, aku tengokkanlah. Antarlah kau tak pakai tato, pakai apa, lantarlah aku mandikan, satasa urusan kau lah. Pokoknya kena bantai di bawah tuh. Ya, nah kalau hidup ni lah nak bersih. Paham tak? Bertato sana sini macam mana dikorek? Tak sah mandi junub semua. Paham? Kau tengok kau bilang kalau nak cari mantu tengok dulu, suruh buka badan. Kau punya tato tak? Kau punya tato? Takut dia. Jangan ambil menantu yang bertato. Percuma, junub di rumah semua, malaikat rahmat tak masuk. Ya, tapi Pak, kalau Haji Rahmat datang dia panggil kenduri di belakang. Malaikat rahmat dah masuk ke rumah awak. Punya mantu begitu, paham? Jangan bikin macam-macam kau, becap-cap pula. Ini becap ada. Aku punya kemohonan di situ pakai cap sih kok. Dicapnya bukan kenapa? Nah ini becap. Kata bapak aku supaya jangan keliru. Aku bilang ada yang 3-4 orang macam kau nih. Mau kasih kau tuh lah, bilang bapaknya keliru. La ilaha illallah. Dicap macam buffalo. Ada negara Amerika dia berdiri buffalo, dia kan taki dia buffalo tuh. Itu dia apa namanya tuh, sapi itu dicap pakai api itu kan. Aman. Teriak kan supaya tahu tuh tanda ada kan. Ini orang dicap begitu supaya yang la ilaha illallah. Beda cap Rasulullah. Nabi punya cap juga ada. Cap kenabian. Beda kan khatamun nubuwah. Iya apa ya? Mesin ada cap dah. Ada cap juga supaya sedang ada cap saja masih ada yang keliru. Paham tak? Ini kaos sikoan dicap. Macam ini sikok. Mana dua? Ini sikok dua. Apa yang begini aja bikin menyusahkan orang tua aja. Apa betul? Astagfirullah. Itu baru kau tahu ya. Jangan bikin komunitas-komunitas macam-macam tersebut itu ya. Ya simpan duit, bagus baik. Ya. Insya Allah ya, musim-musim sekarang susah kan. Nih, sekarang nih semua dilarang. Nanti memang keadaan juga. Buat susah. Ya, ibarat makan 3 kali 2 kali dikurangi. Paham mana? Kalau ini 2 kali 4 kali miskin bapak kau. Ya Latif. Gimana? Ada yang mau tanya? Tak ada? Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi ilmin Allahumma sil umurana Allahumma shfina wa shfi mardana Allahumma anta syafi ishfina ya Allah shifaan la yusma ya rahmanir rahim ya Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.